Selamat malam. Pada saat ini kita akan ikuti renungan malam yang berjudul Perdamaian dan Harapan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terdapat dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perumpamaan anak yang hilang adalah contoh perdamaian. Yesus memberikan ini sebagai pelajaran yang mendasar. Karena pada hakikatnya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat perlu perubahan sikap agar mereka dapat berdamai dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kalau mereka tidak mau berdamai sekarang ini, bagaimana mereka dapat berdamai di dalam kerajaan Mesias? Adakah saudara berdamai dengan abang atau adikmu, ibu atau bapak, suami atau istri, sahabat atau kenalan? Dalamilah perumpamaan ini. Pada saat-saat perdamaian tersebut, betapa sang ayah menanti-nanti saat perdamaian itu. Ia berlari menyongsong sesosok tubuh yang masih jauh itu. Apa yang membuat kakinya ringan sehingga semakin cepat lari? Harapan akan hubungan baru, harapan awal baru, perdamaian lahir dan harapan. Karena harapannya, sang ayah tidak menuntut penjelasan, tidak menanyai, ia berusaha membuka lembaran baru. Sehelai jubah, sepasang sepatu, sebuah cincin, dan pesta, itulah yang membuat harapannya terwujud. Lalu, apakah yang mendesak anak yang melarat itu? Walaupun enggan, bertekad pulang ke rumahnya yang dahulu. Ia pun mengharapkan sesuatu pendamaian. Ia tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Ia telah menjual hak sulungnya. Paling, kalau ia dapat menjadi pelayan ayahnya, melihat dia tiap hari, dengan demikian ia berkesempatan menyatakan kasihnya. Walaupun ia berpendapat bahwa ia tak akan disebut lagi anaknya. Cerita itu mengajak kita agar saling berharap satu dengan yang lain. Orang-orang yang mau berdamai melenyapkan kecongkakan, pengharapan sedikit, menyediakan keperluan orang lain, tidak menuntut, tidak menganggap dirinya terlalu tinggi atau melakukan hal yang kecil. Di dalam kisah ini disebutkan seorang lain yang merasa dirinya penting. Anak itu memang berharga bagi ayahnya. Walaupun bagi kita tidak kelihatan, ia seorang yang berharga. Hadirat sang ayah sangat berharga, meski tidak disertai materi. Begitulah cara Yesus mengajarkan orang-orang yang mengelilinginya tentang perdamaian. Jadi, tepat bila kita menyadari diri kita seperti anak yang hilang ini, kita berusaha datang kepadanya, datang kepada Allah, dan kita bersuka cita karena ia mempunyai kasih karunia. Tetapi sekarang ini, ada gunanya mengisahkan cerita ini kepada orang lain. Pelajaran ini mengajar saudara agar berharap dan berusaha untuk berdamai dengan orang yang berada di bawah asuhan saudara. Dalam perumpamaan ini, tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang hilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa yang lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Kisah ini diambil dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah firman ini dapat menguatkan masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.